Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Wulan Syafira, David Octavian Wahyudi, Septin Faranisa, dan Muhammad Arkan Baihaqi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester kami, yaitu pengelolaan lab KSD-an dengan materi laboratorium IPA di sekolah dasar. Yang pertama itu ada standar operasional prosedur atau SOP laboratorium IPA sekolah dasar. Nah, di SOP ini tentunya memiliki tujuan. Tujuannya ini dibuat untuk kegiatan praktikum dan penggunaan alat di laboratorium IPA. Dan ruang lingkupnya ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, SOP ini berlaku untuk kegiatan penggunaan alat di laboratorium sekolah. Dan yang kedua, SOP ini berlaku untuk kegiatan praktikum rutin untuk penelitian siswa maupun guru dan pengguna pihak lain di laboratorium sekolah. Selanjutnya yaitu ada definisi. Definisinya yaitu alat adalah kumpulan benda yang dipakai untuk menunjang kegiatan praktikum di laboratorium. Selanjutnya, ada wewenang dan tanggung jawab. Yang pertama itu, kepala laboratorium bertanggung jawab atas pelaksanaan standar operasional prosedur ini. Yang kedua, laboran atau guru bertanggung jawab atas penyimpanan, perawatan, pendistribusian alat, dan perawatan alat. Yang ketiga, siswa bertanggung jawab terhadap penggunaan alat dalam kegiatan praktikum, dan guru mengawasi penggunaan alat dalam kegiatan praktikum. Selanjutnya itu ada bahan acuan untuk SOP. Yang pertama itu yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dan yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Selanjutnya itu ada prosedur pelaksanaan praktikum di laboratorium IPA. Sebelum praktikum, ada kepala laboratorium dan guru IPA mengadakan rapat membahas kesiapan kegiatan praktik 2 pekan sebelum kegiatan praktikum untuk siswa dilakukan. Yang kedua, kepala laboratorium mengecek kesiapan dan kelayakan alat yang akan digunakan 1 pekan sebelum kegiatan praktikum dimulai. 3. Kepala laboratorium mengecek kesiapan LKS atau lembaga kerja siswa yang akan digunakan untuk kegiatan praktikum. Yang keempat, ada kepala laboratorium menyerahkan daftar bon alat kepada guru praktikum untuk diisi alat apa saja yang akan dipinjam. Guru praktikum diwajibkan mengisi berita acara praktikum yang diketahui penanggung jawab laboratorium sebelum melakukan praktikum. Lalu prosedur pelaksanaan praktikum di laboratorium IPA selama praktikum itu, siswa mengikuti tata tertib yang berlaku di laboratorium IPA. Guru menjelaskan cara penggunaan alat kepada siswa sesuai dengan fungsinya. Siswa menggunakan alat sesuai dengan fungsi dan petunjuk praktikum, lalu diamati oleh guru. Guru menuliskan catatan penting tentang kegiatan yang sudah dilaksanakan pada kegiatan harian lab yang tersedia. Lalu setelah selesai praktikum, siswa membersihkan alat yang telah digunakan dan mengembalikannya pada tempat semula. Guru praktikum memeriksa kelayakan alat jika rusak atau hilang, maka dicatat dan harus diganti. Adapun prosedur pelaksanaan praktikum di laboratorium IPA yang lain-lain adalah sebelum menggunakan alat-alat praktikum, siswa harus memahami petunjuk penggunaan alat tersebut sesuai dengan petunjuk penggunaan yang berikan atau disampaikan oleh penanggung jawab praktikum atau guru. Siswa harus memperhatikan dan mematuhi peringatan yang biasa tertera pada badan alat. Siswa harus memahami fungsi atau peruntukan alat-alat praktikum dan menggunakan alat-alat tersebut hanya untuk aktivitas yang sesuai fungsi,
Menggunakan alat praktikum di luar fungsi dapat menimbulkan kerusakan pada alat tersebut dan membahayakan keselamatan praktikum. Selanjutnya, siswa harus memahami spesifikasi dan jangkauan kerja alat-alat praktikum, lalu menggunakan alat-alat tersebut sesuai spesifikasi dan jangkauan pekerjaannya. Menggunakan alat praktikum di luar spesifikasi dan jangkauan pekerjaan dapat menimbulkan kerusakan pada alat tersebut dan bahaya keselamatan praktikum. Seluruh peralatan praktikum yang digunakan harus dipastikan aman dari benda logam atau benda tajam, api atau panas berlebih atau lainnya yang dapat merusak kerusakan pada alat tersebut. Yang terakhir, tidak melakukan aktivitas yang dapat menyebabkan kotor, coretan, goresan, atau sejenisnya pada badan alat-alat praktikum yang digunakan. Selanjutnya, kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 di laboratorium sekolah dasar. Laboratorium adalah tempat atau ruangan tertentu dilengkapi dengan kumpulan peralatan untuk mengadakan percobaan, pengukuran, riset, dan praktikum untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Bekerja di laboratorium dapat memicu bahaya, sehingga memerlukan tindakan pencegahan keselamatan yang tepat. Agar tetap aman, ketika melakukan praktikum di laboratorium, maka perlu mengikuti panduan berikut. Yang pertama, pengawasan berkala. 2. Menjaga laboratorium steril. 3. Ketahui lokasi peralatan keselamatan dan nomor darurat. 4. Tidak membawa makanan atau minuman ke dalam laboratorium. 5. Identifikasi material berbahaya sebelum memulai pekerjaan. 6. Hati-hati saat menangani peralatan tajam, gas, dan berapi. 7. Perhatikan kondisi laboratorium. 8. Pastikan semua peralatan dalam kondisi mati dan bersih sebelum meninggalkan laboratorium. 9. Gunakan peralatan perlindungan. Nah, selanjutnya, ini ada poster yang mungkin bisa ditampilkan di lab IPA ya, supaya peserta didik tahu untuk tentang kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium IPA. Di sini ada jangan melakukan praktikum tanpa pengawasan guru atau laboran, meminta bantuan jika praktikum tidak bisa dilakukan sendiri. Lalu, gunakan peralatan perlindungan, cuci tangan sebelum dan setelah praktikum. Tidak membawa makanan atau minuman ke dalam laboratorium. Jangan pernah meninggalkan pembakar dalam kondisi menyala dan tidak meninggalkan praktikum dalam kondisi masih berjalan. Ketahui lokasi peralatan keselamatan dan nomor darurat, dan yang terakhir, identifikasi material berbahaya sebelum memulai praktikum. Selanjutnya ada petunjuk praktikum. Berikut adalah contoh petunjuk praktikum laboratorium IPA sekolah dasar. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, kelas 6 semester 1, indikator mengidentifikasi sifat-sifat magnet, tema 5 wirausaha, subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan, alokasi waktu 1 kali pertemuan. A. Nama kelompok, ditulis nama kelompok dan nama anggotanya. B. Tujuan praktikum, yaitu untuk mengetahui sifat-sifat magnet. C. Teori. 1. Pengertian magnet. Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya, yang memiliki sifat khusus. 2. Sifat-sifat magnet. Magnet hanya menarik benda tertentu yang ada di sekitarnya. Gaya magnet dapat menembus benda. Magnet mempunyai 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Apabila kutub magnet yang sejenis didekatkan satu sama lain, kedua kutub akan saling tolak-menolak. Sebaliknya, kutub yang berlainan akan saling tarik-menarik. Medan magnet akan membentuk gaya magnet. Sifat kemagnetan dapat melemah atau hilang karena hal tertentu, seperti sering jatuh,
terbakar, atau lainnya. Tiga, jenis-jenis magnet. Bahan magnetit atau ferromagnetik adalah benda-benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Jika benda jenis ferromagnetik berada dekat dengan magnet, magnet akan menarik benda tersebut. Selain itu, benda yang termasuk bahan ferromagnetik dapat dijadikan suatu magnet. Contoh bahan ferromagnetik adalah baja, besi, nikel, dan kobalt. 2. Bahan non-magnetik. Bahan non-magnetik terbagi atas 1. Paramagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet kuat. Contohnya aluminium, tembaga, platina, dan lain-lain. 2. Diamagnetik adalah benda yang menolak magnet. Benda ini tidak dapat ditarik sama sekali oleh magnet meski berada sangat dekat dengan magnet yang kuat. Contoh benda diamagnetik adalah emas, seng, merkuri, dan lainnya. D. Alat dan bahan. 1. Sepasang magnet, 2 peniti, 3 paku, 4 pensil, 5 penghapus, 6 karet, 7 kaca, 8 per besi. Pelaksanaan percobaan. 1. Dekatkan kutub yang sama dari kedua magnet. 2. Dekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet. 3. Dekatkan magnet dengan peniti. 4. Dekatkan magnet dengan paku. 5. Dekatkan magnet dengan pensil. 6. Dekatkan magnet dengan penghapus. 7. Dekatkan magnet dengan karet. 8. Dekatkan magnet dengan kaca. 9. Dekatkan magnet dengan per besi. Dan terakhir 10. Letakkan peniti di atas penutup kotak. Dan letakkan magnet di bawah penutup kotak. Lalu gerakan magnet tersebut. Kesimpulannya, tulislah kesimpulan berdasarkan praktikum yang sudah dilakukan. Selanjutnya, ada penilaian proses dan produk pembelajaran IPA. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. 6, semester 1. Indikator, mengidentifikasi sifat-sifat magnet. Tema 5, wirausaha. Subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan. Alokasi waktu 1 kali pertemuan. Keterampilan yang dilatihkan. 1. Membuktikan sifat-sifat magnet. 2. Menjelaskan pengaruh magnet terhadap benda yang ada di dalam kita. Kegiatan pembelajaran. 1. Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok. 2. Setiap kelompok melakukan percobaan menggunakan kit magnet. Dan yang terakhir, siswa mempresentasikan hasil percobaannya. Berikut ini ada bagan atau tabel tentang penilaian proses. Di sini itu ada nomor, yang kedua itu nama siswa, dan indikator yang dinilai itu ada penggunaan alat dan bahan, dengan rentang nilai ada A, B, C, dan D. A itu baik sekali, B baik, C cukup, dan D kurang. Yang kedua itu ada pengolahan data hasil percobaan dengan rentang nilai yang sama seperti tadi. Lalu ketiga itu ada penyimpulan hasil percobaan. Selanjutnya ada penilaian produk. Judul kegiatan membuktikan sifat-sifat magnet dan pengaruhnya terhadap benda lain. Mata pelajaran IPA kelas 6 semester 2 KD 3.5 mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Nama siswa, kelas, waktu pengamatan. Nah, berikutnya ada tabel penilaian produk. Tabel ini berisikan nomor, kemudian aspek yang diamati, skor, dan jumlah skor. Aspek yang diamati itu ada 4, yaitu yang pertama komponen yang digunakan, kedua itu rangkaian alat dan bahan, 3 ketelitian,
tempat uji coba produk. Rentang skor terdiri dari 3 sampai 1. Kemudian total skor yang dicapai dan jumlah skor maksimum. Penilaian produk. Kriteria skor. Jika nilai yang didapat 9 sampai 12, maka sikap sangat baik. Dan jika mendapatkan nilai 5 sampai 8, maka sikap cukup baik. Kemudian jika mendapatkan nilai 1 sampai 4, sikapnya kurang baik. Keterangan nilai 3 sangat baik, 2 baik, 1 kurang baik. Next. Selanjutnya yaitu ada rubrik penilaian. Ada nomor, kriteria, dan skor 1 sampai 3. Nomor yang pertama yaitu komponen yang digunakan lengkap dan baik. Pemilihan dan penggunaan alat komponen tepat, skornya 3. Pemilihan tepat namun penggunaan komponen kurang tepat, nilainya 2. Penilaian dan penggunaan komponen kurang tepat, skornya 1. Lalu yang nomor 2 ada rangkaian alat. Alat dirangkai dengan benar, skornya 3. Rangkaian alat kurang benar, 2. Rangkaian alat tidak tepat, skornya 1. Yang ketiga, rubrik penilaian mengenai ketelitian. Percobaan yang dibuat dengan teliti, skornya 3. Percobaan yang dibuat kurang teliti, skornya 2. Percobaan yang dibuat tidak teliti, skornya 1. Selanjutnya itu ada uji coba produk. Produk yang digunakan dapat dipahami dan membantu peserta didik dalam membuktikan sifat magnet, nilainya 3. Produk yang digunakan kurang dipahami dan membantu peserta didik dalam membuktikan sifat magnet, skornya 2. Dan produk yang digunakan tidak dapat dipahami dan membantu peserta didik dalam membuktikan sifat magnet, skornya 1. Kit magnet. Selanjutnya itu ada kit magnet. Kit magnet ini dibuat untuk memudahkan peserta didik saat melakukan praktikum membuktikan sifat-sifat magnet. Yuk, kita saksikan tayangan menggunakan kit magnet yang telah dibuat oleh kelompok kami yang digunakan untuk materi pembelajaran IPA di kelas 6, tema 5, subtema 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wan Syafira. Pada kesempatan kali ini saya akan mewakilkan kelompok saya untuk menjelaskan tentang kit kami, yaitu kit magnet. Bentuknya yaitu seperti ini. Dapat dilihat bertuliskan kit magnet, dan jika kita buka itu akan berisi seperti ini. Di dalamnya terdiri dari magnet serta benda-benda lainnya untuk membuktikan sifat-sifat magnet. Nah, jadi yang pertama itu di sini itu ada magnet. Magnet adalah suatu objek yang dapat menarik benda yang terbuat dari bahan tertentu. Magnet memiliki daerah tertentu di sekitarnya yang dipengaruhi gaya tarik magnet. Nah, jadi bentuk magnet itu seperti ini ya. Nah, magnet ini tuh terdiri dari 2 kutub. Yang pertama itu ada kutub utara, dan yang kedua itu ada kutub selatan. Nah, ini jenis-jenis magnet ya. Ada jenis magnet berbentuk U dan berbentuk batang, dan masih banyak bentuk lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuktikan sifat-sifat magnet dengan menggunakan benda-benda yang dapat ditemui di sekitar kita. Yang pertama yaitu ada paku. Nih, ini paku ya. Coba jika kita dekatkan, apakah magnet ini dapat menarik benda paku ini atau tidak ya? Coba kita coba. Nah, dapat disimpulkan bahwa magnet dapat menarik paku. Selanjutnya yaitu ada pensil. Dan kita coba ya, akankah
magnet bisa menarik pensil? Jawabannya adalah tidak, karena pensil ini merupakan benda dan non-magnetis ya, jadi tidak bisa ditarik oleh magnet. Selanjutnya ada kaca. Nah, kita coba ya, apakah magnet ini dapat menarik kaca atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Nah, kita coba dengan benda lain yuk. Selanjutnya itu di sini ada karet. Nah, coba ya. Apakah magnet bisa menarik karet? Kita coba bareng-bareng. Tidak, karena magnet ini merupakan benda non magnetis ya. Jadi tidak bisa ditarik oleh magnet. Selanjutnya ada peniti. Sekarang kita coba, bisakah magnet menarik peniti? Jawabannya adalah bisa. Berarti peniti ini merupakan benda magnetis yang dapat ditarik oleh magnet. Selanjutnya ada penghapus. Sekarang kita coba, bisakah magnet menarik penghapus? Jawabannya adalah tidak. Dan benda terakhir yaitu di sini kita ada per. Kita coba ya. Apakah besi bisa menarik? Jawabannya adalah bisa. Jadi benda-benda yang tadi itu yang bisa ditarik oleh magnet ada per, ada peniti, dan ada paku. Nah, benda ini disebut dengan benda magnetis, dan benda-benda seperti karet, pensil, penghapus, dan kaca tidak dapat ditarik oleh magnet dan disebut dengan benda non-magnetis. Dan sekarang kita coba percobaan lain yuk. Nah, di sini kita akan taruh 2 buah peniti dan kita akan menaruh magnet di bawahnya, di bawah sini. Kita coba. Wah, bisa bergerak ya. Jadi magnet dapat menembus benda non-magnetis untuk menarik magnet. Nah, dari kit-kit yang sudah dibuat dan terdiri dari benda-benda tersebut dapat disimpulkan bahwa magnet hanya dapat menarik benda-benda magnetis yang terbuat dari besi atau baja dan lain-lain. Dan magnet tidak dapat menarik benda-benda non-magnetis seperti pensil, penghapus, karet, dan kaca. Selanjutnya, magnet dapat menembus benda non-magnetis seperti yang sudah tadi kita contohkan. Dan yang terakhir itu magnet memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, jika magnet yang senama, maka ia akan tolak-menolak. Senama itu jika utara bertemu dengan utara, dia akan tolak-menolak, tidak bisa disatukan. Nah, jika magnet yang tidak senama disatukan, maka mereka akan tarik-menarik. Contohnya yaitu jika kutub utara ditemukan dengan kutub selatan, dia akan tarik-menarik. Itu percobaan yang kita bisa lakukan menggunakan kit ini ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.